rajin itu memimpin dirinya sendiri. Dia mungkin bukan manajer, tapi orang yang rajin itu dia yang pimpin dirinya sendiri. Hari ini gue mau kerja apa dan habis ini gue kerja apa. Dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan terpaksa, tapi karena dia tahu dia yang pimpin dirinya sendiri. Orang rajin akan jadi pemimpin. Tapi orang malas, biarpun dia manajer, dia kerja tuh kayak orang dipaksa. Kayak kuda, mesti dipecut baru lari. Apakah Anda pemimpin atas hidupmu sendiri? Orang yang rajin pasti akan pegang kekuasaan. Koruptor itu sebenarnya hatinya lebih jahat dari binatang ya. Setuju. Kalau binatang buas itu mungkin makan orang, membunuh orang satu atau dua di situ. Tapi kalau koruptor itu rakyat yang dibunuh. Oleh sebab itu saya katakan ya koruptor itu sudah dihukum tidak malu juga seperti tadi. Orang-orang Indonesia ini kalau menikah modalnya cuma dua, satu cinta, dua kerja. Dan kebanyakan anak muda juga menikah seperti itu. Menjelang pernikahan biasanya orang tua sibuk cari gedung, catering, pelaminan, undangan, urusan seragam. Padahal yang dibutuhkan anak-anak yang menjelang menikah itu adalah psikologi pernikahan, fikih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan, kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, parenting, psikologi perempuan, masa survival pernikahan usia 1-5 tahun yang sangat bermasalah dan sangat rentan ini. Tapi kebanyakan orang tua, nak, kamu cinta sama dia? Iya, dia udah kerja, sudah bungkus. Ini bahaya. Apalagi anak laki-laki juga tidak dididik dengan baik menjadi seorang suami, sehingga dia tumbuh seperti rumput ilalang yang tanpa pembinaan bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam rumah. Ini adalah kata-kata yang masuk ke dalam jiwa kita. Seandainya lah kata-kata ini disampaikan oleh orang tua, guru, kakek, nenek, dan orang di sekitarnya dengan penuh kasih sayang, penghargaan, cinta, maka beginilah jadinya kantong jiwa kita dan kantong jiwa anak kita. Tapi apa boleh buat kita bicara tergesa-gesa, tidak peduli perasaan anak dan sebagainya, menggunakan 12 gaya populer yang tadi saya sebutkan itu, sama saja yang mulia. Bapak Ibu yang terhormat, ini kantong jiwa ini dikeluarkan karena merentah melulu, nggak habis-habis, membanding-bandingkan, menyalahkan, meremehkan, mencap, bandel, nakal, segala macam, dan lain-lainnya untuk tidak memperpanjang. Jadi apa kabar konsep diri ini? Konsep diri kita bagaimana? Bagaimana dulu kita orang tua kita bicara sama kita, dan bagaimana kita bicara sama anak kita, karena pengasuhan itu diturun-temurunkan. Konsep diri kempot, anak tidak merasa berharga, hatta di depan ibu bapaknya dia tidak merasa berharga. Jadi dia nggak pede. Pede bukan soal latihan naik ke atas panggung yang mulia. Pede adalah how do you feel about yourself. Nun jauh di sana. Jadi orang suka mengatakan keluarganya oke-oke saja. Kalau anak kita konsep dirinya seperti ini, kempot, saya jelek, saya tidak berharga, ini konsep diri yang bagus apa tidak? Kalau konsep dirinya seperti ini, apakah hangat hubungan dia dengan orang tuanya? Apakah kabar relasi anak dengan orang tua? Baikkah atau burukkah? Dan apakah kalau relasi seperti itu, kebutuhan anak terpenuhi? Kalau motivasi lu cuman mau bikin duit cepet, atau kepengen jadi entrepreneur, nggak bakal jadi, nggak bakal 100% gagal pasti. Ya, motivasi utama entrepreneur yang saya lihat yang bisa naik adalah orang-orang yang nggak kuat ada suatu masalah di dunia nyata yang dia harus solve. Terus dia lari, dia gemes, dia ngelihat ada suatu masalah, ini masalah besar, kenapa sih nggak bisa dibenerin, lalu dia mengambil langkah untuk men-solve masalah tersebut. Nah itu biasanya orang-orang yang langsung mental bisnisnya, karena dia bukan mikirin bisnis model, dia bukan mikirin oh ada nggak sih di luar yang saya copy aja, atau oh lagi ngehits nih bisnis martabak, atau lagi hits nih bisnis ini lagi dibikin aja lagi. Itu udah 100% nggak akan, dia mungkin jadi kecil gitu konsep. Tapi kalau mau benar-benar menjadi suatu solusi yang besar, harus mengejar suatu masalah yang besar.
Hidup ini bukan hanya tentang prestasi, tapi kontribusi. Hidup bukan hanya untuk jadi kaya, tapi berguna. Pastikan kita tidak hanya berhenti di level bisa, tapi kita jadi orang yang dibutuhkan. Kita jadi orang yang berguna buat masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita. Semua terjadi begitu sangat cepat. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk menggantikan wartel menjadi handphone. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk menggantikan shooting dari helikopter menjadi drone. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk mengubah SMS menjadi chat di WhatsApp, Telegram, Line, bahkan dengan fasilitas video call-nya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali sebuah perubahan. Pengeluaran yang tampaknya konsumtif tapi produktif ada 3. 1 untuk belajar. Begitu Anda dapat pencerahan, hidup Anda berubah bumi dan langit. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang kaya, orang yang hebat. Kelihatannya keluar, tapi kita mendapatkan something yang luar biasa. Yang ketiga, untuk amal. Kelihatannya kita keluar, kita cannot outgive God. Kita menyumbang, kita akan dapat duit lebih banyak. Inilah pelajaran bagaimana cerdas secara keuangan. Jangan kebanyakan gaya dulu. Lebih baik investasi leher ke atas, investasi yang aman menguntungkan. Cari capital gain, cari yang namanya passive income. Passive income-nya tidur dapat duit sini, gaya segini. Hidup tanpa tekanan. Saya pernah baca buku, Oprah Winfrey pernah bilang, "You get in life what you have the courage to ask for." Keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan kamu anggap penting, itu yang kamu akan dapatkan dalam hidup. Kita hidup cuma satu kali. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara.